Marilah kita mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi ajma'in. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimah thayyibah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah utus sebagai rahmat. Tadi anak kita mengatakan alhamdulillah alladzi ja'al ibadah ilallah. Kalau diterjemahkan, segala puji bagi Allah yang menjadikan ibadah itu sebagai sabilah ilallah, jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seorang wali perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Kalau di Mesir ada namanya Masjid Raba'ah. Disitulah masjidnya Rabi'atul Adawiyah. Mengatakan kepada Allah dalam doanya, ya Allah, jika saya beribadah kepadamu karena hanya ingin masuk ke dalam syurgamu, maka jangan engkau masukkan saya dalam syurga. Karena ingin masuk ke dalam kalau Allah ridha, karena beliau tahu Allah sudah ridha, pintu surga semuanya terbuka, pintu neraka tidak. Makanya itu yang kita sering baca di bulan Ramadan. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Paling pertama kita minta kepada Allah, ya Allah, nas'aluk, kami meminta kepadamu ridhak, keridhaanmu ya Allah, wal jannah, baru kita minta surga. Kenapa? Karena jika Allah sudah ridha kepada kita dengan amal perbuatan yang kita lakukan, maka Allah akan mengikutkan surganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan tentunya kalau Allah masukkan kita ke dalam surga, kita jauh dari tersentuh daripada api neraka. Cuma terkadang kita mengatakan, mungkin saya tidak usah salat, saya tidak usah berpuasa, saya tidak usah sedekah, saya tidak usah zakat, saya mencari ridhonya Allah. Pertanyaannya mengatakan, bagaimana bisa kita mendapatkan ridho Allah kalau tidak melakukan yang Allah perintahkan? Tidak usah jauh-jauh, orang tua kita. Orang tua kita di rumah, jika beliau memerintahkan suatu perintah kita tidak lakukan, apakah orang tua kita ridho? Apakah orang tua kita senang? Keridhaan Allah akan kita dapatkan dengan ibadah yang kita lakukan. Itulah yang disampaikan tadi dalam pembukaan ceramah anak kita tadi. Ja'alal ibadah, menjadikan ibadah itu
sabilun ilallah, menjadi jalan untuk sampai kepada Allah atau sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya insya Allah diterima oleh Allah dan Allah ridha kepada kita. Sehingga dengan keridhaan itu Allah memasukkan kita di dalam syurganya, menjauhkan dari api nerakanya. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Suatu ketika, satu kali Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Awsani khalili bisalasin." Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Beliau Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Ada 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada sahabatnya. Lam ada'ahunna hatta amut. Perhatikan adabnya sahabat ketika Rasulullah berwasiat kepadanya. Lam ada'ahunna hatta amut. Wasiat itu tidak pernah aku tinggalkan dan tidak akan pernah aku tinggalkan hatta amut, sampai aku mati. Ini adabnya. Kita mencontoh bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta amalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berwasiatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 wasiat. Ketiga wasiat ini saya pegang teguh dan saya amalkan. Lam ada'ahunna hatta amut. Wasiat ini tidak pernah dan tidak akan pernah saya tinggalkan hatta amut, sampai saya mati. Apa wasiat itu? Inilah, di bulan inilah cerminannya, Pak. Di bulan inilah cerminannya. Wasiat yang pertama dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari di setiap bulan selain di bulan Ramadan. Ramadan ini kita jadikan latihan. Karena yang Allah inginkan, yang ingin dilihat oleh Allah dari puasa kita. Perhatikan ayat tentang puasa di juz 2 di halaman 9. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mana takwa? Setelah Ramadan tidak terputus amalan-amalan itu. Karena kenapa? Ramadan itu ibaratnya cermin kita. Sering kita dengar fitrahnya manusia, suci fitrahnya manusia. Kalau mau bercermin hamba Allah yang banyak beribadah, bercermin di Ramadan. Ketika Ramadan, itulah cerminan fitrah kita. Itulah cerminan kita taat beribadah kepada Allah. Coba perhatikan. Kita bangun 2:30, kita bangun jam 4, sahur. Sahur adalah ibadah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sabda Rasulullah, bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu, di dalam sahur ada berkah. Walaupun sebiji kurma, walaupun dengan seteguk air, maka sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Baru 2:30 kita bangun sahur, jam 3 kita bangun sahur. Setelah sahur kita salat, menyempatkan diri salat witir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya sahur adalah yang mentakhirkan sahurnya. Jaraknya antara azan dengan sahur biqadri 50 ayat, 50 ayat Al-Quran bisa dibaca. Dengan kata lain, setelah kalian sahur, maka bacalah 50 ayat. Sahur ibadah. Salat sunnah menutup dengan salat witir misalnya, ibadah. Mengaji 50 ayat biqadri 50 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan kalau beliau bersahur, maka ada jarak antara sahur dan masuknya waktu subuh, 50 ayat beliau baca. Masuk salat subuh. Salat sunnah sebelum subuh. Ibadah, salat subuh. Setelah salat subuh ada ikut kajian, ikut pengajian. Setelah itu berusaha, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, mencari rezeki yang halal. Wadhkurullah, ketika mencari rezeki itu, wadhkurullah, dia ingat kepada Allah, sebanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah.
Masuk waktu duhur dia datang sholat duhur. Masuk waktu asar dia datang sholat asar. Masuk waktu berbuka dia berbuka. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, mulutnya dia kunci. Tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak mengucapkan kata-kata ghibah, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak dibolehkan dalam agama. Malam sampai malam, salat maghrib, setelah itu salat isya, melanjutkan lagi dengan salat tarawih dan seterusnya. Itulah cerminan fitrah manusia. Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wasiat yang pertama Rasulullah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di bulan setelah Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan. Shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ayyamul bid, hari putih, 13, 14, 15 di setiap bulannya. Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan. Ayyamul bid, hari putih. Walaupun ada ulama yang mengatakan yang dimaksud hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tetapi mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud 3 hari itu adalah ayyamul bid, tanggal 13, 14, dan 15. Shaumu salasati ayyamin min kulli syahr. Bukan puasa kita hanya terbatas di bulan Ramadan ini, tapi jadikan Ramadan ini sebagaimana yang disampaikan anak-anak kita tadi malam. Jadikan Ramadan sebagai bulan latihan untuk kita bawa selanjutnya. Shaumu salasati ayyam. Setelah Ramadan saya puasa tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau mengomentari hadis ini, Shaumu salasati ayyam. Itulah puasa 1 tahun, kata beliau. Orang yang berpuasa Ramadan full, kemudian menambahkan di setiap bulannya 3 hari. Di setiap bulan, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun lamanya. Dari mana dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan di juz 8 halaman 9. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat kebaikan 1, maka Allah lipat gandakan menjadi 10. 3 puasa setiap bulan dikalikan 10, 30. Tapi ini tidak berlaku di bulan Ramadan. Jangan sampai ini menjadi dalil di bulan Ramadan. Kalau begitu 3 saja Ustaz. Pertama, pertengahan, terakhir. 30. Karena Allah berfirman siapa yang melakukan 1 kebaikan. Sepakat ulama ini tidak berlaku untuk puasa Ramadan. Tidak satu pun ulama yang mengatakan itu. Yang berlaku di puasa-puasa yang lain. Karena puasa Ramadan kullu, kata seluruh ulama. Setiap harinya puasa. Kalau Ramadan itu 29 hari, puasa 29 hari. Kalau 30 hari, puasa 30 hari. Yang dimaksud Imam Ibnu Katsir dalam hal ini adalah puasa yang dilakukan seseorang setiap bulan 3 hari. 13, 14, 15, maka itulah puasa setahun lamanya. Karena puasa yang 3 hari ini, Allah lipat gandakan menjadi 10 setiap puasa, maka menjadi 30 dari setiap bulan itu. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Sebagai penutup, masih ada 2 wasiat Rasulullah. Insya Allah bersambung di episode kedua. Bukan cuma sinetron yang bisa bersambung, ceramah pun bisa. Karena saya lihat waktunya sudah lewat 11 menit. Sebagai penutup, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini memotivasi kita. Man shama yauman, siapa yang berpuasa yauman 1 hari saja, fi sabilillah, karena di jalan Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Dia tidak mau dilihat, dia tidak mau sum'ah. Tidak ingin didengarkan, tidak ingin dipuji orang-orang. Ba'adallahu wajahahu anin niran, anin nar. Allah jauhkan dia dari api neraka sab'ina kharifa. Berapa lama? 70 tahun perjalanan. 1 hari. Kalau kita puasa Ramadan 1 hari, Allah sudah jauhkan 70 tahun perjalanan dengan syarat
imanan. Makanya di hadis dikatakan imanan wahtisaban. Man shoma yauman, siapa yang berpuasa fi sabilillah satu hari karena Allah, karena mencari keridhaan Allah, ba'adallahu wajhahu minan anin nar. Allah jauhkan wajahnya, Allah jauhkan dirinya sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan dari api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.